Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Perkenankanlah saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan topik yang berjudul pentingnya lingkungan bagi kehidupan kita. Lingkungan hidup adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sistem dari ruang, materi, waktu, keanekaragaman, dan alam pikiran dari manusia. Setiap makhluk yang ada dalam suatu lingkungan hidup satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan yang disebut dengan simbiosis atau saling memenuhi kebutuhan satu dengan yang lainnya. Bahkan lingkungan hidup sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala mempunyai hukum equilibrium, yakni bila terjadi gangguan terhadap salah satu unsur dari lingkungan hidup tersebut, maka akan terjadi pula gangguan terhadap keseimbangan dalam ekosistem secara keseluruhan. Misalnya, jika hutan di hulu sungai ditebang, maka akan menimbulkan banjir di musim hujan dan kekurangan air, selanjutnya mengganggu kehidupan padi, sawah, yang tentu menimbulkan paceklik dan akhirnya menyebabkan kekurangan makanan bagi manusia dan binatang yang mempunyai hubungan dan ikatan hidup. Di dalam Islam, pelestarian lingkungan merupakan salah satu aspek akhlak al-karimah di samping hubungan antara seorang hamba dengan Khalik-Nya dan antara sesama manusia. Pada prinsipnya, bahwa alam dan isinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh manusia. Namun demikian, kewenangan itu tidak dapat diterjemahkan sebagai suatu kekuasaan tanpa aturan. Tetapi, kewenangan tersebut adalah dalam rangka mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki terjadinya kerusakan di muka bumi. Lingkungan hidup merupakan kesatuan tujuan dan sikap hidup mukmin menuju konsep ilahi dengan memanfaatkan segala apa yang ada sebagai sarana untuk tujuan tersebut. Adapun tujuan dan sikap hidup mukmin adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan konsepsi ilahi adalah butir-butir yang tertuang dalam Al-Qur'an yang mengatur segala dimensi kehidupan. Caranya adalah alam sekitar kita perlu diolah menjadi benda yang siap pakai melalui penguasaan iptek. Manusia adalah salah satu makhluk yang harus bertanggung jawab atas kemajuan lingkungan hidupnya dan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sebab kita yakin sebesar zarah pun kebaikan atau keburukan pasti ada balasannya. Ada dua hal yang menjadi prinsip pokok dalam memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, yaitu manusia harus berlaku ihsan terhadap lingkungan hidupnya. Ihsan mempunyai dimensi pengertian yang luas, mencakup ihsan terhadap Allah, ihsan terhadap sesama manusia, dan ihsan terhadap alam atau makhluk-makhluk lainnya. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pada hakikatnya lingkungan sangat penting artinya bagi hidup manusia. Semoga kita lebih bergairah menggali konsep-konsep yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, di samping tetap mengikuti perkembangan ilmu yang dihasilkan oleh para ilmuwan seantero pelosok dunia. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.